Ya jangan ngerasa bersalah karena emang jenuh itu bener-bener natural banget dan justru dengan jenuh itu ada positifnya juga loh. Temukan motivasi sendiri apa yang membuat kamu ingin menjadi berprestasi. Pokoknya jangan pernah menyerah. Apapun itu, nikmatin prosesnya. Biar nanti orang tahu cara nikmatin karyamu. Kalau ada satu orang hebat itu biasanya akan empower orang lain buat hebat juga. Kita bisa maju itu kalau nggak kita coba tuh nggak ada yang menduga. Tapi ketika orang tua saya bisa memamerkan anaknya, kemudian nyombongkan anaknya ke masyarakat dalam artian yang baik ya, emosional saya senang gitu. Tapi kadang-kadang juga punya rasa, aduh ini rasa ini jangan sampai berakhir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk sahabat Dikput dimanapun berada. Kembali lagi di Siniar Silaturahmi Merdeka Belajar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 dengan tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar. Nah, perkenalkan saya Rafa Ramadanti akan memandu Siniar hari ini bersama narasumber-narasumber hebat kita nih yang gak cuman berbakat tapi juga berprestasi di usia yang masih terbilang muda. Maka dari itu, topik yang diangkat hari ini adalah makin yakin untuk meraih cita-cita. Asik. Yuk kita sapa dulu narasumber kita. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik. Baik, oke, mungkin di sini sahabat Dikput ada yang udah familiar nih ya sama muka kakak-kakaknya, karena mukanya tuh ada di mana-mana gitu ya, di sosial media ada, di poster prestasi bahkan di berita pun ada gitu ya. Jadi biar makin kenal gitu kan istilahnya, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Makanya biar kita makin kenal nih ya, biar makin sayang sama narasumber-narasumber kita. Aku mau perkenalan dulu nih sama narasumber-narasumber yang ada di sini. Tapi perkenalannya agak beda sedikit nih. Kakak bisa sebutin nama, title, sama satu fakta dari diri kakak sendiri, oke? Oke. Siap ya? Siap. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Josephine, nanti diakhiri oleh oleh Kak Hazel. Oke, baik, silahkan Kak. Halo, aku Josephine Alexandra, profesi aku sekarang sebagai musisi dan fun fact tentang aku belajar musik dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun, baik. Bisa lanjut Kak? Oke, namaku Idewa Gede Wicaksana Prabaswara, bisa dipanggil Wica. Sekarang adalah mahasiswa kedokteran hewan di Institut Pertanian Bogor semester 8. Dan saya sekarang menggeluti penelitian yang mana penelitian itu saya ketahui, saya kenali itu dari SMA. Yang mana SMA saya, SMA Negeri Bali Mandar itu mewajibkan setiap siswanya untuk melaksanakan penelitian. Nah, saya belajar penelitian dari sana dan bahkan sampai sekarang menggelutinya sampai kuliah begitu. Oke, jadi peneliti dari SMA tuh ya, jarang banget, keren banget sih. Mungkin Kak Hazel? Hai semuanya, nama saya Hazel Ramadan dari masih SMA nih, SMA Negeri 1 Bogor, masih kelas 2 SMA. Kebetulan suka karate dari umur 6 tahun. Suka karate dari umur 6 tahun. Ya, suka berantem lah. Oke, suka berantem. Baik, nggak apa-apa, asal positif ya Positif. berantemnya. Oke, berarti keren-keren banget nih. Kita bisa tahu narasumber kita nih udah menggeluti bidangnya dari usia yang sedini mungkin gitu ya. Nah, kita mau tanya-tanya juga nih, karena kan banyak banget nih sahabat Dikbud di rumah yang pasti bertanya-tanya, gimana sih cara ikut kompetisi, gimana sih cara ikut lomba, informasinya tuh dari mana sih? Mungkin aku mau tanya dulu nih ke Kak Hazel, yang dari istilahnya dari usia muda gitu ya, udah menggeluti karate. Informasi-informasi kompetisinya tuh dapat dari mana aja sih? Ada kompetisi kayak gimana aja sih dari Kemendikbud? Biasanya sih kan dari SD gitu ya. Dari SD tuh biasanya Kemendikbud ngadain O2SN, kalau olahraga tuh O2SN, kalau ada OSN juga Olimpiade, kayak terus ada FLS 2N buat Banyak seninya ya. gitu, banyak. Biasanya dari sekolah gitu sih, dari kepala sekolah atau guru Memberikan olahraganya informasi berikan gitu. informasi, terus dari situ baru berkembang. Oh gitu. Kalau misalnya Kak Wicak sendiri nih gimana? Kira-kira kalau misalnya dari segi mahasiswa gitu ya, dapat informasi kompetisi tuh dari mana sih? Ya, kalau saya sendiri udah mengenal kompetisi Puspresnas Kemendikbud itu dari SMA. Jadi memang diharuskan oleh sekolah untuk berprestasi begitu. Nah, karena saya minatnya di bidang penelitian, dari SMA saya mengikuti opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Dan kalau di tingkat universitas itu bisa dilanjut dengan namanya PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, juga di sisi lain itu
bidang-bidang lain juga difasilitasi oleh Kemendikbud. Ada kompetisi debat, kompetisi kontes robot Indonesia, kompetisi pembuatan kapal tak berawak, kompetisi kewirausahaan dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dipilih sesuai minat dan bakat masing-masing gitu. Jadi intinya apapun yang digeluti, apapun yang kita sukain sekarang itu sudah difasilitasi ya oleh Kemendikbud ya berarti. Sudah difasilitasi dan informasinya juga sudah lengkap, entah di websitenya, entah di Instagramnya, sudah lengkap sekali. Jadi kalau misalnya kita mau cari informasi nih terkait dengan perlombaan gitu, kompetisi-kompetisi yang diadakan, itu bisa banget ya cari di internet berarti ya? Ada banyak. Oke, baik. Berarti emang Kemendikbud ini udah mempersiapkan kita banget ya sebagai pelajar Indonesia nih untuk menggeluti bidang-bidang sesuai yang kita mau gitu kan. Tadi bisa disebutin juga seni ada, bahkan sampai robot pun ada ya, sampai penelitian ada. Itu bener-bener kompetisi ini bisa menjadi pencetak generasi emas Indonesia ke depannya. Oke, baik. Ikut kompetisi tuh susah nggak sih dari kakak-kakak semuanya, menurut kakak-kakak semuanya deh? Setiap memulai sesuatu itu pasti susah ya, tapi karena saya izin cerita panjang sedikit ya. Oke, Kan boleh. saya mulai kompetisi itu dari penelitian mulai dari SMA, yang mana SMA kan mengharuskan saya untuk punya minimal satu prestasi dan minimal melakukan satu penelitian. Jadi memang di sana disiapkan sistemnya dari SMA Negeri Bali Mandara itu untuk orangnya berprestasi, entah dari kakak kelasnya meneruskan ke adik kelasnya dengan cara mentoring, mendampingi dan segala macam gitu. Jadi memang kami itu buta sekali terhadap penelitian, buta sekali terhadap kompetisi, kewirausahaan dan lain sebagainya. Tapi dengan dukungan dari guru, dengan dukungan dari kakak-kakak kelas itu dengan sistem yang bagus kami dididik untuk begitu gitu. Karena SMA saya kan SMA Negeri Bali Mandara itu kan sekolah berasrama beasiswa khusus untuk anak miskin di Bali begitu. Jadi memang kami dituntut untuk mengembalikan beasiswa itu dengan cara yang elegan gitu, dengan cara berprestasi. Jadi ya sesusah apapun kami berusaha begitu. Berusaha gitu. Jadi kalau mau usaha pasti bisa ya meraih prestasi. Nah, di sini kan tadi kita udah denger nih ada Kak Josephine yang mulai dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun udah belajar sesuatu itu bukan suatu hal yang mudah. Istilahnya anak-anak umur 4 tahun kan pasti masih belajar baca, masih belajar calistung gitulah ya. Tapi ini Kak Josephine udah belajar musik gitu kan. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, kira-kira pengalaman Kakak tuh gimana sih dari mulai belajar sampai ngikutin kompetisi? Sesusah itu kah atau memang enjoy atau gimana? Boleh banget tuh Kak di-sharing. Kalau yang pas aku umur 4 tahun itu, aku bisa mulai belajarnya karena dimasukin sama orang tua sih, dimasukin les. Karena emang orang tua aku waktu itu kebetulan bukan tiger parents, typical Asian parents Oh, gitu, oke, ya baik. kan? Iya, yang paham. kayak pengen banget anaknya excel at something gitu kan. Jadi kayak mereka sebenarnya bukan cuma ngelesin aku ke piano doang, ke musik doang, tapi ada balet, ada gambar, ada Banyak ya. mewarnai gitu-gitu, banyak juga gitu. Tapi kebetulan aku paling tertarik sama piano gitu. Jadi dari situ aku tetap belajar gitu. Kelihatan sih. Terus apa tadi pertanyaannya ajang ya? Iya, gimana tuh pengalaman suka dukanya ngikutin kompetisi tuh gimana sih? Oh, waktu itu kan aku ikut FLS 2N tahun 2017. Jadi waktu itu aku kelas 11 SMA 2 ya. Jadi aku taunya dari sekolah aku sih. Aku diminta karena aku kategori gitar solo. Terus pertama kali kan aku ikut ajang FLS 2N waktu itu, suka dukanya sih sukanya aku jadi tahu banyak hal gitu kayak berlomba itu rasanya kayak apa gitu kan. Terus juga skill main gitar aku jadi tambah pastinya karena aku latihan terus-terusan kan. Terus juga aku jadi lebih punya banyak teman, kenalan yang juga passionnya sama-sama aku. Dukanya ya selain stres, selain stres apa ya? Kayaknya itu doang deh stres karena ya Pressure ya? pressure maksudnya itu bukan stres gimana sih Pak? Yang pasti kan pressure kalau lagi ikut lomba, iya. Kalian kita semua pasti tahu rasanya. Iya, pasti tahu. Agak Jenuh takut juga, iya. kadang takut mengecewakan gitu ya. Dan juga takut sama ngelihat peserta-pesertanya. Iya, kelihatan kayak pesertanya. Terintimidasi gitu. Aduh ya ampun, kok yang ini jago banget, yang Iya. itu jago banget. Kadang jadi questioning gitu diri sendiri, bisa nggak sih kita sebenarnya kayak gitu ya. Iya. Nah, kan anak-anak zaman sekarang nih sering banget ya burnout, apalagi kalau mau ikut kompetisi gitu ya. Nah, aku mau bertanya nih dari anak zaman sekarang juga, gimana nih kira-kira kalau misalnya dari Hazel nih yang udah dari nasional, Asia sampai internasional gitu kan, itu pasti
bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Gimana sih persiapannya mengikuti kompetisi biar kita tuh nggak kalah gitu sama diri kita sendiri? Pertama Gimana sih tuh? kayak kalau dari Hazel sendiri kayak ingat goalsnya, ingat apa tujuannya tuh apa sih gitu. Masa udah sejauh ini masa mau nyerah di tengah gitu. Ingat goalsnya kayak mau nyenengin orang tua atau misalnya mau ngumpulin uang buat berangkatin orang tua umroh apa haji kayak gitu. Ingat ke goalsnya aja sih. Jangan cepat nyerah buat capai itu. Jadi motivasi internal tuh penting banget ya. Pas Penting persiapan sekali. ngikutin Penting sekali. kompetisi gitu ya. Oke, kalau misalnya dari Kak Wicak nih, kira-kira gimana tuh? Kan kayaknya tadi udah bercerita tentang ada pressure dari sekolah juga, ada banyak istilahnya ada banyak pihak yang memang mendukung nih gitu ya. Nah, itu kan pasti ada feeling-feeling gimana ya, aduh takut ngecewain, aduh gimana. Nah, kalau Kakak sendiri persiapannya tuh gimana sih sampai akhirnya bisa goal gitu, mendapatkan prestasi? Kalau saya satu prinsipnya untuk kenapa bisa semangat untuk berprestasi, karena saya punya pemikiran bahwa apa yang saya terima ini merupakan utang yang harus saya bayar. Entah saya masuk ke sekolah itu dibiayai, diberikan baju, diberikan makan, diberikan tempat tinggal, itu harus saya bayar. Setiap butir nasi yang saya makan itu hasil keringat dari orang Bali. Setiap jahitan yang ada di baju saya itu merupakan hasil keringat mereka juga. Setiap butir deterjen segala macam itu harus saya kembalikan. Nah, dikembalikannya dengan cara apa? Ya dengan saya berprestasi, dengan membanggakan nama Bali dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi utang saya ini terlalu banyak kepada sekolah, utang saya terlalu banyak kepada orang tua gitu. Jadi satu hal yang saya pegang, saya harus membahagiakan mereka, saya harus tidak membuat mereka kecewa gitu. Karena selain itu saya juga berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu secara ekonomi begitu. Jadi orang tua saya tidak punya rumah yang mewah, saya tidak punya mobil, tidak punya tanah yang luas, tapi saya bangga dan saya bertekad dengan kakak perempuan saya untuk menjadi harta terbesar oleh orang tua saya gitu. Jadi ketika mereka membanggakan saya, menyombongkan saya kepada masyarakat dengan dalam artian yang baik, itu saya senang sekali gitu. Saya menjadi harta yang terbaik gitu bagi orang tua saya. Nah, selain itu juga terkait tujuan tadi yang dibilang Hazel juga saya setuju. Jadi tujuan terbesar dari kompetisi kan pasti kita menang ya. Tapi kalau saya setiap kompetisi itu selalu menargetkan target-target kecil gitu. Jadi ketika target besarnya jadi juara 1 atau juara 2 itu tidak tercapai, setidaknya ada target-target kecil yang membuat saya tidak kecewa gitu. Jadi manajemen rasa kecewa itu saya pegang sekali. Jadi ketika saya tidak dapat juara 1 misalnya, tapi ada hal yang lain yang saya targetkan yang kecil dapat, misalkan ya sudah, saya dapat pertemanan, saya dapat pengalaman, saya dapat seperti yang terakhir ini PIMNAS, saya ikut PIMNAS, saya tidak menargetkan juara atau berapapun gitu, tapi target saya adalah yang penting saya dapat melakukan penelitian untuk skripsi saya gitu. Nah, jadi ketika udah selesai penelitian, I'm done gitu, saya sudah selesai. Nah, itu masalah juara atau tidak itu kan masalah bonus gitu. Jadi saya tidak akan terlalu merasa kecewa berapapun juaranya gitu. Jadi harus ada goal-goal kecil untuk memanajemen rasa kecewa kita. Manajemen rasa kecewa, menarik banget tuh ya. Berarti teman-teman di rumah juga bisa belajar tentang manajemen rasa kecewa ini, biar walaupun kita menang atau kalah dalam sebuah kompetisi, kita masih ada goals-goals kecil yang emang terrealisasi di diri kita, yang tanpa sadar itu bisa jadi membangun diri kita sebagai orang yang lebih baik lagi, jadi self development journey juga buat teman-teman gitu ya. Nah, aku mau lanjut nih. Aku mau nanya sama yang belajar musik dari umur 4. Nah, kan kita tahu ya kalau kompetisi itu capek banget, apalagi belajar hal yang sama nih terus-terusan. Yang kayak tadi disampaikan juga kan pasti ada struggle dari diri sendiri juga, ada struggle juga dari lingkungan luar. Nah, kalau misalnya dari Kak Josephine sendiri, menurut Kakak, ini kan tadi kita ngomongin internal nih, sekarang eksternal. Dukungan dari orang tua ataupun guru tuh sepenting apa sih dalam perjalanan Kakak mengikuti kompetisi atau belajar musik gitu? Oh, kalau dari aku sendiri sih benar-benar penting banget. Kayaknya kalau mau didaftarin hal-hal terpenting dalam yang mendukung aku dalam bermusik, berkarir sama ajang gitu, itu dukungan orang terdekat, orang tua, keluarga sama sekolah itu penting banget. Jadi mungkin dukungannya bisa sekecil mungkin temenin dateng gitu, oh, iya, temenin banget, datang ya kan. Mental support banget sih. Misalnya kalau lagi les ditemenin atau lagi latihan ditemenin gitu, itu benar-benar krusial banget. Walaupun itu kelihatannya kan kecil gitu kan, bukan cuma dukungan gede kayak
Ma aku mau musik boleh nggak boleh atau ya boleh gitu. Itu kan Dukungan dukungan gede besar gitu gitu. kan. Tapi yang kecil-kecil kayak gitu itu yang membantu banget. Itu sih. Oke, nih aku mau tanya kan tadi kayaknya emosional banget gitu ya pas nyebutin dukungan dari orang terdekat. Kira-kira ada nggak sih satu hal yang memorable banget lah intinya, satu dukungan yang bikin terharu banget gitu ya dari orang tua atau dari orang-orang terdekat pas kakak ngejalanin kompetisi gitu? Pas aku ngejalanin kompetisi, papa aku sih. Papa aku tuh bisa dibilang salah satu orang yang paling mendukung aku selain mama tentunya. Jadi salah satunya tuh dia kayak kan aku kan kalau lagi bikin aransemen itu kan aku gitar solo. Jadi aku bikin aransemen sendiri dulu gitu kan, baru aku latih gitu. Jadi aransemennya itu biasanya aku tulisin dulu gitu kan, tapi kan aku mesti ngeprintin atau gimana gitu. Tadinya oh ya udah kirim aja ke papa print gitu. Itu padahal kecil banget gitu kan, tapi bener-bener membantu banget gitu. Cuma sekecil itu. Terus juga Pin tadi gimana ininya performnya? Tadi majunya gimana, nervous nggak, gimana, bagus nggak gitu, ketemu siapa aja, gimana jurinya gitu, nanya gitu, itu bener-bener bentuk banget, dukungan. Jadi kita Iya, juga bisa sharing gitu ya kalau kita ngerasa overwhelming, kita ngerasa Iya. stres gitu, jadi bisa sharing juga ya. Berarti emang bener. yang kayak disebutin tadi hal-hal kecil tuh kayak bikin goals kecil sampai kayak dukungan sekecil minta printin aja, Iya. itu bener-bener ngebentuk diri kita jadi orang yang lebih Iya. bermartabat, berguna. Bener banget sih, Iya. bener. Capek ya berarti emang capek tapi karena ada orang-orang terdekat gitu ya, ada motivasi yang tadi mendorong, dukungan-dukungan kecil itu benar-benar bisa jadi bermanfaat banget. Oke. Bener banget. Sering ada yang nanya nggak sih gini, pertanyaan itu biasanya gini, kan kalian ikut lomba gitu ya, gimana ya kalian tuh bagi waktu antara ngikutin lomba sama sekolah? Karena kalau dipikir dua-duanya penting gitu ya, tapi sering gak sih ada yang nanya kayak gitu? Nggak, serius aku nanya nih, sering ya? Sering banget ada. sering Apalagi maksudnya pasti kan sering apa yang namanya izin dari sekolah, izin ya Bu saya mau lomba di sini, izin ya Pak saya mau gini itu kan, itu pasti banyak banget ya kayak izin kayak gitu. Nah kalau dari Kak Hazel sendiri kita lihat nih, ini apa atlet udah dari internasional, nasional, Asia udah dihantam semuanya istilahnya sama karatenya dia gitu ya. Gimana sih ngebagi waktunya antara berkompetisi, sekolah, bahkan kehidupan personal gitu ya? Misalnya nih, kita kan mau tanding biasanya jangka waktunya sebulan sebelum tanding tuh kita harus latihan full tiap hari gitu. Tapi kan kita punya sekolah juga, punya waktu untuk sekolah, pengen main juga kadang. Iya pengen main. Pengen main gitu. Jadi di waktu kayak di manage misalnya seminggu 7 hari. 5 harinya nih kan kita sekolah dari jam 7 sampai jam 3 lebih lah, sampai jam 3 lebih. Nah itu kita manfaatin misalnya dari jam 7 sampai jam 3-nya itu kita manfaatin sekolah dengan kayak maksimal di belajarnya di situ gitu. Habis itu kita pulang misalnya jam 4 sampai jam 6 latihan dulu gitu. Tapi itu terusan tiap hari gitu, konsisten gitu loh. Yang penting konsisten, misalnya Sabtu atau Minggunya mau main, cuman diwaktuin juga, jangan sampai malam gitu. Karena kita butuh istirahat juga gitu. Dicatat sahabat Dikbud, yang penting konsisten, oke? Konsisten yang penting. Oke, kalau dari Kak Wicak sendiri sebagai mahasiswa kedokteran hewan, jurusan yang terkenal nggak mudah gitu ya. Gimana sih dari Kak Wicak sendiri untuk membagi waktu antara berkompetisi gitu ya sama kuliahnya, atau mungkin bahkan kehidupan personal kayak tadi diceritain dia sama teman-temannya, gimana tuh? Ya, hal yang terpenting harus dipegang oleh seorang siswa atau mahasiswa adalah tujuan utama sekolah atau tujuan utama berkuliah itu adalah untuk mencari ilmu gitu, udah gitu. Jadi fokus terhadap hal itu. Kalau ada hal yang lain seperti kompetisi, organisasi, itu adalah cabang-cabangnya gitu. Jadi tetap harus fokus terhadap apa yang ingin dituju di kuliah atau di universitas itu, begitu. Nah, sebelum dulu waktu saya kecil tuh saya orangnya tidak terlalu peduli tentang waktu ya. Jadi apapun yang bisa kerjakan ya udah saya kerjakan, kalau nggak bisa ya udah nggak gitu. Tapi ketika di SMA saya diajarkan untuk mencari skala prioritas, di mana yang harusnya saya benar-benar harus ada di sana, yang mana yang bisa saya delegasikan, yang mana saya bisa tinggalkan, seperti itu. Nah itu benar-benar diajarkan di SMA saya begitu dulu. Karena di sana dituntut benar-benar bagaimana kita punya jiwa pemimpin, bagaimana kita punya jiwa kewirausahaan, bagaimana kita punya jiwa kompetisi, bagaimana kita tetap harus fokus terhadap akademik, terhadap seni budaya dan lain sebagainya. Jadi komprehensif sekali, dan itu kan banyak hal yang harus dikerjakan, tapi harus tetap
fokus terhadap sekolah begitu. Nah, lama-kelamaan di kampus juga saya punya satu prinsip yang tiba-tiba muncul aja gitu. Prinsipnya 0 atau 100 gitu. Jadi kalau emang kita mau ikut kompetisi, ya udah saya harus pilih. Saya di kompetisi ini mau 0 atau 100. Kalau saya mau 100 ya udah 100. Tidak boleh 90, tidak boleh 80, tidak boleh 70. Gitu ya. Nggak boleh nanggung. Kalau emang nggak mau full, ya udah 0 aja. Mending nggak usah ikut kayak gitu. Nah, termasuk di kuliah juga kayak gitu. Nah, saya kuliah di sini benar-benar mau full apa enggak? Kalau emang nggak mau full ya udah harusnya jangan dilanjutkan gitu, karena itu akan sia-sia juga, kita terlalu bercabang, terlalu malah pengen nggak fokus ya. malah nggak fokus, terlalu banyak hal yang ingin dicapai jadi nggak fokus gitu. Sekali Ganti prioritas. prioritas bener. Oke, kan tadi udah diomongin gitu ya dari Kak Hazel dan bahkan juga dari Kak Wicca kalau misalnya rutinitas sehari-harinya itu bisa dibilang sedikit berbeda dari kebanyakan pelajar pada umumnya gitu ya, karena ada aktivitas tambahan tadi tapi belajar juga harus 100% gitu ya. Ini aku mau nanya nih ke yang lebih lama lagi belajarnya gitu ya. Oke, ke Kak Josephine nih, kira-kira ya, kita kan pasti ada ya, manusia itu pasti ada titik rasa jenuh, apalagi melakukan kegiatan yang itu lagi. Kayak tadi kan Kak Josephine bilang kalau belajar musik ya dari kecil gitu sampai sekarang, sampai usia 22 tahun itu lagi yang dipelajarin gitu ya. Gimana sih dari kakak sendiri untuk mengatasi rasa jenuhnya nih? Kalau dari aku sendiri ngatasin rasa jenuh tuh bisa dengan have fun apa aja. Kalau lagi mau ngapain di waktu itu, misalnya lagi mau main game aja. Lagi mau nonton film, mau nonton series apa, mau nge-binge watch Netflix, drakor apa, nonton aja gitu loh. Soalnya kan jangan pikirin jenuh ini sebagai sesuatu yang kita bakal merasa bersalah gitu loh. Ya kan biasanya kan orang kalau jenuh terus nggak main musik atau apa, Iya, ngerasa bersalah kok, bersalah nggak gitu kan. latihan, kok saya nggak latihan gitu ya. Aku sekarang mesti lagi latihan, bukan nonton film sekarang gitu kan. Iya, jangan ngerasa bersalah karena emang jenuh itu bener-bener natural banget. Dan justru dengan jenuh itu ada positifnya juga loh. Untuk Kenapa kita tuh? punya musik. Kalau aku kan musik. Jadi dengan aku nonton YouTube, nonton film itu kan kayak misalnya film tuh kan ada musiknya juga, atau ada misalnya aku nonton film yang tentang orang main musik gitu. Itu kan jadi terinspirasi gitu kan. Terus kayak kayak main game juga, misalnya main game terus kayak misalnya aku punya single yang pertama. Oh iya, boleh banget tuh dibahas. Iya. Aku punya single yang pertama judulnya False Alarm. Itu aku ciptain karena abis terinspirasi dari main game Uncharted 4 di PS4. Oke. Iya. Jadi kayak pas aku lagi main gamenya itu terus ada orang jahatnya yang bilang, "Oh, false alarm gitu." Terus aku kayak, "Oh, kayaknya itu Bagus. Kalimat yang kayaknya catchy banget buat dibikin lagu." Oh iya. Habis itu baru aku langsung kayak matiin, pause gamenya, terus langsung aku ke piano, terus aku main, terus rilis gitu. Oke. Itu gara-gara kejenuhan. Gara-gara sebenarnya jenuh itu bisa jadi sesuatu yang positif. Hal-hal yang kita Iya, pikir nggak produktif itu ternyata Iya. bisa jadi sumber inspirasi kita. Iya, bener banget. Kayak sesimpel kita main game gitu, nonton film, ternyata itu bisa jadi album gitu ya. Siapa yang kepikiran main game bisa jadi album? Emang Kak Josephine hebat banget gitu ya. Banyak banget hal-hal yang emang bisa jadi inspirasi di sekitar kita gitu ya. Biar kita ngadepin jenuh itu bukan kayak jenuh udah atau gimana gitu ya, tapi jadi sumber inspirasi. Instead jadi sumber inspirasi buat kita gitu ya. Oke. Udah banyak banget tadi tips-tips yang dikasih ya dari kakak-kakak semuanya, hebat-hebat banget. Itu benar-benar insight baru banget ya, apalagi buat sahabat Dikput gitu. Tapi aku mau nanya lagi, belum selesai, aku bakal nanya terus. Aku bakal nanya lagi nih, kira-kira benefit apa, ini kan bisa dilihat nih, ada apa nih, ada apa nih teman-teman. Aku mau nanya tentang benefit apa dari, terserah mau bahas personal atau mau bahas dari hal-hal yang kayak achievement kayak gini boleh banget. Benefit apa yang didapetin dari kompetisi? Aduh. Oke, dari Kak Hazel dulu Bu, boleh mungkin ya. Benefitnya banyak sih sebenarnya yang bisa didapetin dari hasil prestasi dan keringat kita sendiri gitu. Banyak. Pokoknya kayak Yang paling impactful gitu, yang paling impactful, yang paling bermakna banget gitu loh. Misalnya di sekolah nih, di sekolah. Jadi lebih famous atau lebih apa gitu, lebih dikenal. Oke, gitu. jadi lebih famous. Benefitnya ada di situ juga. Seneng ya? Seneng sih. Seneng kalau terkenal sama prestasi kita tuh Iya, apa iya? soalnya suatu terkenalnya bukan dengan yang buruk gitu, terkenalnya iya. dengan prestasi yang bagus gitu. Jadi ntar dikenalnya gitu, oh Hazel si karate gitu, pasti Jadi, gitu ya iya, dikenalnya ya. Orang lebih segen juga sama kita. Gitu. Jadi nggak ngajak berantem gitu. Iya.
Bisa ke situ juga. Bisa ke situ ya. Ceritain dong ini medali apa sih ini? Ini itu medali Asia Karate Federation, jadi kayak di Asianya gitu. Di Asia, di mana tuh waktu itu? Di Kazakhstan waktu itu. Di Kazakhstan. 2021. Gimana, ceritain dong, ceritain nih perjuangan dapetnya gimana? Ini sih agak lumayan banyak sih soalnya. Persiapan tandingnya itu 2 bulan lebih deh kayaknya. Jadi sebulannya latihan kayak di rumah biasa, latihan di Bekasi juga, rumah di Bogor tapi latihan di Bekasi gitu. Oke. Soalnya kan ada kakak juga yang kayak support juga buat latihan sama kakak terus. Ini abis itu sebulan kemudian tuh ada kayak pemusatan latihannya gitu di Jakarta. Ada kayak platnasnya gitu. Itu di situ sih jenuhnya, kayak pengen pulang, pengen main, tapi harus di situ gitu. Tapi harus di situ. Harus dirasain gitu. Nikmatin prosesnya biar nanti orang tahu cara nikmatin karyamu gitu. Asik, biar orang tahu cara nikmatin karyamu. Keren banget. Coba dong, keren banget sih. Iya, keren banget. Tapi akhirnya terbayarkan juga ya. Ini udah dapat ya medalinya gitu. Keren banget, ini emas berarti ya? Sepertinya sih emas ya. Sepertinya, oke. Tapi dapatnya predikatnya emas dong. Emas predikatnya. Keren banget nih. Belum pernah ditimbang sih emas beneran. Oh, ntar Ntar dijual. pulang ditimbang kali ya? Ada kepikiran sih. Jangan dong. Ini tanda perjuangan tanda, 2 bulan tanda. lebih itu Iya, nggak iya, main iya. ya sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, balik ke sekolah dipanggil nggak tuh pas upacara gitu? Oh iya. Dipanggil. Seneng banget tuh. Seneng sih. Oke. Kalau dari Kak Wicak sendiri nih, gimana sih benefit apa aja yang dirasakan dari kakak gitu ya saat mengikuti kompetisi? Apa sih kayak benefitnya yang dirasakan yang paling impactful gitu, yang paling bikin emosional gitu? Lebih dikit tapi nggak apa-apa, biar terinspirasi. Yang paling emosional adalah ketika melihat reaksi keluarga saya ketika mendapatkan prestasi gitu. Jadi kan saya sudah bilang tadi tidak terlalu punya banyak harta gitu, tapi ketika orang tua saya bisa memamerkan anaknya, kemudian nyombongkan anaknya ke masyarakat dalam artian yang baik ya, itu saya sangat sangat emosional, saya senang gitu. Tapi kadang-kadang juga punya rasa, rasa ini jangan sampai berakhir gitu. Jadi itu yang selalu membuat saya pengen mendapatkan benefit itu terus melalui prestasi. Nah selain itu di dalam prestasi ini saya juga mendapatkan jati diri saya. Jadi saya senang mengajar sampai sekarang gitu. Jadi ilmu yang saya dapatkan di penelitian atau konsep-konsep penelitian segala macam itu saya ingin selalu estafetkan ke adik-adik saya gitu, terutama adik-adik yang di SMA, di SMP gitu. Itulah kenapa sekarang saya di SMA Negeri Bali Mandara tetap ingin menjadi mentor, tetap ingin mendampingi mereka untuk mereka meraih cita-cita gitu, meraih prestasi. Karena setiap orang sepertinya punya minat dan bakat, tapi ketika minat dan bakat itu tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mendampingi, pasti lama-lama akan pudar juga. Nah, saya tidak ingin adik-adik saya tidak merasakan kesenangan yang sama dengan saya gitu. Jadi saya ingin gini loh, kalau kamu tetap berusaha, kamu akan merasakan kesenangan ini. Saya ingin mengajarkan ke adik-adik saya. Jadi nilai mengestafetkan ilmu, mengestafetkan prestasi itu yang ingin saya tanamkan ke orang lain. Jadi benefit itu yang sampai sekarang saya pegang teguh, dan sampai sekarang selama bertahun-tahun juga saya tetap itu aktif menjadi mentor dan pendamping gitu. Bener banget sahabat Dikput. Prestasi yang bermakna adalah prestasi yang bisa membantu kita untuk membantu orang lain lagi gitu ya. Iya. Prestasi yang bermanfaat untuk sesama. Jadi nggak prestasi yang title doang, oh saya menang ini, tapi juga ngebantu atau bahkan menginspirasi orang-orang lain gitu ya. Bener banget. Terus tadi juga tentang bakat yang disebutin sama Kak Wicak, itu aku setuju banget, dan balik lagi ke yang tadi tentang dukungan orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak dukung, misalnya kan setiap anak kan punya bakat sendiri, misalnya nggak didukung, bakatnya ya bakal terpendam. Iya benar-benar. Gitu. Dan bakat yang terpendam itu sayang banget ya. Padahal kita nggak tahu kalau misalnya bakatnya di-push, anak tersebut bisa jadi siapa gitu ya. Iya. Bener banget. Nah, oke. Kita lanjut lagi nih ya. Oke. Ke Kak Josephine gitu. Nah, kakak ini kan pernah ikut FLS 2N. Tapi pernah jadi juri juga. Ceritain dong tuh gimana pengalamannya, kan itu bermanfaat juga ya buat sesama gitu, dari pengalaman personal sekarang malah
menilai orang lain gitu ya, Iya, gimana iya. tuh? Boleh banget diceritain. Iya, jadi untuk lengkapnya kan aku 2017 ikut jadi peserta FLS 2N. Terus 2021 sampai sekarang itu jadi juri FLS 2N di kategori yang sama, gitar solo yang aku keren banget. dulu ikut. Jadi perbedaannya ya, jadi pas aku jadi peserta itu kan hal yang aku hal satu-satunya yang aku khawatirin kan cuma permainan aku doang gitu kan. Nanti lagunya gimana, aku permainannya gimana, cuma itu doang kan. Terus aku nggak tahu peserta-peserta lain tuh mainnya kayak gimana gitu kan. Aku cuma mesti peduliin tentang aku punya performance doang gitu kan. Terus juga ada banyak sekali peraturan yang mungkin nggak semua peserta tuh penuhin. Gak semua peserta tahu Nggak dan notice penuhin. gitu ya? Jadi kayak misalnya ya, kalau di peraturannya itu nggak tertulis boleh pakai gitar pick gitu misalnya. Tapi pas dia perform dia pakai gitu. Nah terus padahal dia mainnya bagus banget misalnya. Padahal si peserta ini mainnya bagus banget. Terus ternyata dia juara 2 gitu. Yang juara 1 mungkin bisa dilihatnya tuh permainannya jauh di bawah gitu jauh di misalnya gitu kan. Tapi kan pas sebagai peserta itu kan nggak tahu sama sekali kok bisa kayak gitu kan. Mungkin aja kan kita nggak tahu apa yang bisa membuat dia kok bisa di bawah ini anak yang juara 1 gitu kan. Padahal lebih deserve yang juara 1 sih, juara 2 ini. Tapi pas aku jadi juri, aku jadi notice ternyata banyak banget kan, aku nonton peserta-peserta tuh semuanya kan satu kategori ini. Terus aku kan juga aware sama peraturan-peraturannya kan, aku jurinya. Dan ada banyak sekali anak-anak yang aku yakin mereka bukannya gak sengaja ya, tapi ya emang gak notice gitu loh. Karena terlalu fokus sama permainannya itu. Iya, dan mungkin juga bukan salah mereka juga, misalnya mereka gak bisa datang ke briefingnya, ke briefing peraturannya gitu. Jadi mereka nggak dengar peraturan aslinya tuh gimana. Nah, tapi mereka mainnya bagus gitu. Jadi ada banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi nilai. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama faktor yang mempengaruhi itu nilai kan. Jadi kayak ada kriterianya musikalitas, aransemen, teknik, sama penjiwaan gitu kan. Terus kedua ada faktor yang mempengaruhi yaitu juri. Jurinya kan ada 3. Jadi kita tuh bisa aja ngelihat si A. Misalnya aku ngelihat si peserta A itu paling bagus deh, aduh gila, dia juara 1 sih pasti. Gak taunya si 2 juri lain tuh mikir si B atau si C gitu. Terus kita mesti duduk di satu ruangan terus pilih siapa yang juara 1. Sulit gitu kan. ya? Jadi ada banyak banget faktornya yang mempengaruhi. Jadi pas aku jadi peserta, itu pas aku ngelihat juara 1 si A, kok bisa ya gitu, aku nggak kebayang faktor-faktornya itu gitu loh yang mempengaruhi kenapa bisa dia yang juara 1 gitu misalnya. Ya itu sih, jadi aku benar-benar bersyukur banget bisa dapat kacamata sebagai peserta dan jadi juri di kategori yang sama. Gitu. Iya, jadi kalau jadi juri tuh lebih memperhatikan hal-hal kecil gitu ya. Iya. Jadi hal-hal kecil yang pas kita Menilai. jadi peserta kita kelewat gitu ya. Iya, itu bisa juga. Jadi benar-benar keasah banget kita memperhatikan hal-hal kecil. Emang berarti inti pembicaraan hari ini sebenarnya apa? Hal-hal kecil tuh penting. Hal-hal kecil yang sebenarnya kita nggak sadar, ternyata itu adalah hal yang krusial buat kita ke depannya. Dari jadi peserta sampai jadi juri atau self management kita gimana, itu penting banget ternyata ya hal-hal kecil itu ya. Oke, prestasi itu kan sayang ya. Kayak tadi kata Kak Wicak, kalau misalnya nggak diasah, kalau nggak di-discover gitu ya, itu akan terbuang sia-sia. Kira-kira Kak Wicak tuh ada ajakan gak sih untuk generasi muda Indonesia, untuk sahabat Dikbud di rumah, ajakan untuk berprestasi nih kira-kira biar bakatnya tuh nggak sia-sia gitu ya? Oke. Saya dulu ketika pertama kali mengikuti kompetisi penelitian di SMA ya, banyak yang meremehkan karena banyak yang menganggap bahwa ide atau topik penelitian yang saya bawa itu aneh. Nah, jadi boleh saya cerita sedikit, nama atau judul penelitiannya adalah apeksi, alat pendeteksi sapi birahi, yang mana mungkin bagi sebagian orang itu sesuatu yang aneh untuk diteliti. Jadi ketika banyak yang meremehkan, untungnya saya adalah orang yang tidak terlalu peduli apa kata orang gitu ya. Jadi saya tidak terlalu peduli apa yang dikatakan, jadinya saya yakin terhadap apa yang saya punya. Bahkan saya bisa buktikan bahwa saya bisa memenangkan kompetisi itu di nasional, dibawa ke internasional, dan bahkan sekarang di universitas saya juga sempat bawakan di subtopik yang sama, teknologi kedokteran hewan, dan beberapa kali memenangkan kompetisi internasional begitu. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat Dikbud sekalian, temukan motivasi sendiri apa yang
membuat kamu ingin menjadi berprestasi gitu. Kalau saya pribadi sudah saya ceritakan tadi, melihat senyum orang tua itu sangat berharga gitu. Jadi kadang-kadang orang tua saya memuji berlebihan kepada saya terhadap hal yang saya anggap kecil gitu. Jadi saya melakukan hal kecil atau prestasi yang saya pikir kecil, tapi mereka tuh senangnya minta ampun luar biasa gitu. Nah, dukungan-dukungan hal seperti yang membuat motivasi saya bergejolak gitu. Nah, makanya kenapa muncul harus mendapatkan goals-goals kecil, itu mungkin juga bisa sahabat-sahabat Dikbud terapkan, mencari sesuatu yang kamu anggap kecil tapi sebenarnya itu bermanfaat, entah seperti yang penting menemukan guru yang baik atau menemukan teman yang bisa diajak ngobrol segala macam, itu juga suatu prestasi menurut saya ketika di dalam suatu kompetisi. Nah, jadi pikir lagi dari mana kamu berasal. Kalau saya pribadi merasa hidup dari keluarga yang sederhana. Jadi satu-satunya senjata saya untuk bisa dipandang agar keluarga saya terpandang di masyarakat adalah dengan anaknya yang sukses. Jadi dengan berprestasi, orang tua kita nanti tidak akan punya rasa malu. Dia tidak akan punya coreng hitam di mukanya begitu. Jadi bangga gitu tinggal di masyarakat. Jadi hal yang bisa membuat kita pede gitu di masyarakat, satu-satunya senjata saya karena tidak punya apapun ya dengan cara ini berprestasi. Jadi sahabat-sahabat Dikbud pasti akan dapat menemukan apa sih motivasinya gitu. Sekecil apapun motivasinya pasti akan berharga gitu. Oke, baik, keren banget. Keren. Halo Hazel. Oke, kita denger nih. Kalau dari Hazel sendiri, coba dong ajak sahabat Dikbud di rumah buat berprestasi kayak kamu nih, kan udah ada medalinya gitu ya. Pokoknya cari goalsnya, apapun itu, apapun sekecil apapun, apa sebesar apapun goalsnya, pokoknya cari. Mau jenuh, mau saat di posisi lemah sekalipun, saat di titik nolnya, pokoknya jangan pernah menyerah. Apapun itu, nikmatin prosesnya, biar nanti orang tahu cara nikmatin karyamu. Oke, keren banget. Ini kayaknya udah ngutip quotes dulu sebelum ini podcast udah Itu nyari quotes. prinsip yang dipakai dari dulu sih. Keren. Jadi dari kecil udah pakai prinsip itu ya? Dari belum lahir malah. Oh, dari belum lahir, Dari belum baiklah. lahir udah Jadi pakai. di kandungan dikasih tahu gitu ya. Jadi prinsip kamu tuh ini nak. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Ngalah-ngalahin Kak Josephine ya. Nah, ini dari kandungan, oke nggak apa-apa. Tapi bener ada hasilnya. Ada hasilnya. Dibisikin di kandungan, dapat emas di Asia. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke Kak Josephine. Kalau dari aku sih kalau aku setuju banget sama yang Kak Wicak sama Hazel ngomong tentang cari motivasi kalian. Terus kalau mau tambahin sih dengan kalian cari motivasi kalian tuh nggak usah di overthinkingin. Jadi kayak misalnya aku kan dulu pas kecil nih jadi main gitar itu karena ngelihat orang di YouTube main gitar, keren banget, terus jadi pengen main gitu kan. Tapi seandainya kalau waktu itu aku overthinking, aku jadi mikir, aku pengen main gitar, tapi ntar kalau gedenya aku jadi musisi kayaknya nggak bisa kaya deh atau nggak bisa apa deh, iya kan, karena musisi kan ada stigma tertentu. Iya, ada stigma tertentu. Mungkin udahlah nggak usah, aku belajar jadi dokter aja mungkin. Terus nggak taunya kayak berapa tahun kemudian ternyata baru nyadar dokter tuh bukan passion gitu. Terus jadi nyesel musinya dulu belajar gitar gitu kan. Jadi itu sih. Jadi kalau suka sesuatu cobain aja. Ya kan, jadi jangan di overthinkingin dulu. Terus juga mungkin dengan kalian suka dan tertarik untuk melakukan hal kecil itu, walaupun hal kecil. Kalau aku kan main gitar waktu itu bisa jalannya tuh jauh dan justru nggak terekspektasi. Aku juga nggak terekspektasi aku bakal jadi YouTuber sekarang. Tapi ternyata jadi. Gara-gara nggak overthinking gitu ya. Karena aku kayak ya udah, aku main gitar, aku suka, terus aku bikin video aku main gitar, terus aku upload secara iseng doang. Aku nggak mikir aku pengen jadi YouTuber terkenal, gitu kan? Iya banget lagi, emang nggak semua hal harus dipikirin kadang. Iya makanya. Iya, terus juga ya cari sekeliling kalian tuh, keluarga kalian itu harus ngedukung sih. Itu yang benar-benar krusial banget sih. Oke. Bentar deh. Dari tadi kan kita udah ngomong terus sih bertiga di interview terus sih sama si Rafa. Terus aku penasaran nggak Hazel sama? Penasaran lah. Penasaran kan Rafa sekarang prestasinya apa nih? Aku dengar jago debat, makanya bisa diundang ke sini.
Untungnya nggak didebatin kita Untung ya. gak didebatin. iya. Nyala gitu. Terima-terima aja dari tadi. Kasian dong diinterupsi nanti. Jadi gini sebenarnya, aku kelihatan banyak ngomong. Tapi aku tuh nggak pernah sadar waktu dulu passion aku tuh sebenarnya di debat gitu. Tapi aku banyak ngomong dari kecil, aku banyak kontra sama beberapa hal gitu tentang beberapa. Pokoknya aku punya pendapat sendiri dan aku teguh sama pendapatku itu gitu. Nah dari situlah, karena aku anak kecil yang cerewet pada saat itu. Ini telat sebenarnya sadarnya. Kalau orang kan dari SD, dari SMP gitu, aku sadar SMA gitu. Karena waktu itu aku gabut. Iya bener, nggak usah dipikirin, Oke. bener. Aku nggak mikir gitu, aku daftar lomba gitu waktu itu di satu universitas gitu. Aku daftar lomba lah, karena aku gabut dan aku ngerasa aku seneng ngomong gitu kan. Jadi kenapa aku nggak ikut lomba-lomba yang berbau debat atau berbau ngomong gitu. Belum lagi keluargaku ini kan apa ya istilahnya semua anggota keluargaku ini banyak ngomong ya, jadi ketularan ke anaknya gitu. Jadi kayaknya dari kandungan gitu udah diajak ngomong, makanya pas lahir gitu ya, tiba-tiba aku juga banyak ngomong gitu. Ya udahlah tuh, aku ikut lomba debat. Waktu itu awal-awal tuh aku ikut ada satu kompetisi, dia mirip debat, namanya Model United Nation. Itu fokus di, jadi dia kayak sidang PBB gitu. Kita disuruh nyelesain, kita dikasih satu topik permasalahan, kita harus nyelesain topik permasalahan itu. Dan waktu itu bahasa Inggrisku nggak lancar. Bahasa Inggrisku tuh kayak ya udah bahasa Inggris asalkan you yes, I yes. Itu nggak solo ya, debatnya solo atau Iya berkelompok? solo, jadi nggak ada kelompok. Jadi waktu itu aku bersama, jadi aku terjun nih nggak dari step yang nasional, aku langsung terjun ke step Iya. internasional. Main iya aja, I yes you yes. Pokoknya I understand you understand gitu ya bahasa Inggrisku waktu itu. Ya udahlah akhirnya aku terjun gitu ke dunia ini dan ternyata aku seneng gitu karena aku bisa ngomong. Iya. Aku Getting seneng. emotional here. Iya, walaupun sebenarnya ya aku nggak menyangka gitu. Ternyata pas aku jalanin, oh aku enjoy. Dan aku nggak mikirin waktu itu, aduh lawanku orang India, aku nggak bakal ngerti logatnya atau gimana gitu ya. Gitu. Tapi aku kayak, oh ya udah jalanin aja kan dia juga manusia. Itu adalah pemikiranku waktu Bagus, itu. iya. Iya, itu adalah pemikiranku waktu itu. Belum lagi kan pasti kalau misalnya kita lomba-lomba teknis seperti itu, jurnal yang dibaca sama gitu ya. Bahkan tujuan pada akhirnya tujuannya pun sama, tujuan debatnya pun sama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Cuman berdebat aja gitu, siapa yang punya critical thinking Iya. lebih hebat dibanding yang lain gitu kan. Jadi akhirnya ya udah setiap orang ngomong tuh kadang aku bantah gitu. Iya. Biar menang. Baru critical thinking. Iya, pokoknya aku bantah aja gitu. Misalnya kayak ntar dia mengajukan, oke, negara kita harus menambahkan dana pendidikan gitu, misalnya gitu. Terus ya udah, terus ntar aku debatin aja gitu. Aku asal baca jurnal di Google yang bahkan dulu tuh aku nggak tahu jurnal apa gitu, aku nggak paham gitu. Bahasa Inggrisku pun entahlah itu level apa gitu ya. Ya udahlah aku baca terus aku debatin aja ke dia gitu. Terus sekarang jadinya ada yang dukung, terus ada yang menang kayak gitu sih sebenarnya. Dan itu ternyata menyenangkan sampai akhirnya alhamdulillahnya waktu itu aku dapet program informasi terkait beasiswa Indonesia Maju. Waktu itu program persiapan S1 luar negeri gitu ya. Nah ya udah tuh karena aku punya prestasi dan aku nggak tahu prestasi itu mau diapain karena sebenarnya aku mencari prestasi itu adalah biar aku ada teman ngomong. Itu lucu banget. Biar bisa ngobrol aja berarti. Iya, biar bisa tahu opini orang aja. Walaupun kadang bahasa Inggrisku agak linglung pada saat itu ya, cuman nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ya nggak usah di overthinking kan. Terus ya udahlah, akhirnya aku daftar ke program itu dan alhamdulillahnya lolos setelah seleksi lolos gitu. Dan ternyata pas dipikir-pikir, oh ini bermanfaat juga gitu buat skill bahasa Inggrisku. Walaupun waktu itu bahasa Inggrisnya I understand, you understand gitu. Mana formal banget bahasa Inggrisnya kan aku kayak, aduh ya ampun, aku kebiasaan nonton Netflix tiba-tiba disuruh debat kayak gini kan mana paham gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita pede. Yang penting gak overthinking bener. Nekat ya. Iya, yang penting nekat. Karena kalau nggak nekat tuh kita nggak bakal tahu kita siapa. Iya, benar. Iya, kita nggak bakal tahu kita siapa. Jadi intinya adalah mulai aja dulu. Kayak iklan ya. Iya, yang penting nekat aja dulu. Yang penting nekat. Setelah kita udah terjun di bidang kan mau nggak mau jadi dijalanin. Oh ternyata suka. Ya kalau suka lanjutin. Kalau nggak suka ya tinggalin. Aku juga punya pengalaman kayak gitu tuh. Aku dulu main musik apa dan ternyata aku nggak terlalu bakat di situ gitu ya. Jadi ya udahlah. Aku tinggalin ya apa yang aku kira-kira aku merasa nggak bakat gitu dan aku lanjutin apa yang aku suka kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mulai aja dulu. Iya itu hebat banget sih. Aku sebenarnya admire banget sama orang-orang yang bukan jago ngomong ya, tapi Public jago speaking. mikir sebenarnya. Sebenarnya kalian tipe-tipe orang kayak Rafa ini jago mikir, bukan maksudnya jago ngomong juga, tapi orang kan mikirnya tuh kayak oh dia cerewet gitu kan. Tapi sebenarnya cerewetnya tuh gara-gara mikirnya
banyak, ngerti nggak sih? Iya, Bisa iya, kepikiran bener-bener. banyak hal gitu loh. Kepikiran banyak hal dan harus Iya. diomongin gitu. Kenapa pengen diomongin? Iya Jadi iya. pakai debat Justru, gitu. Iya itu emang uniknya orang masing-masing gitu. Jadi ya aku admire banget sih. Soalnya aku sendiri kan introvert kan. Terus juga kalau misalnya disuruh bikin esai atau disuruh pidato gimana, aku ya ngomongnya ya bener-bener simple aja, simple padat jelas gitu. Kayak aku kalau mau panjang-panjangin juga nggak kepikiran gitu. Makanya aku suka kayak wah gila orang-orang kayak Rafa kok bisa mikir sampai situ. Aku blushing gitu. dulu. Aduh. Iya bener loh seriusan. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada satu orang hebat itu biasanya akan empower orang lain buat hebat juga. Iya, Jadi siapa tahu kita semua di sini bisa nge-empower orang lain juga biar jadi generasi yang lebih hebat lagi, generasi yang berprestasi dan unggul di bidangnya gitu. Karena bidang kita beda semua nih. Beda semua. Kayak langit dan bumi ya bidang kita sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, kita bisa menyatukan langit dan bumi itu menjadi sesuatu yang padu gitu, menjadi sesuatu yang emang bisa memajukan Indonesia ke depannya. Keren banget, aku mau tepuk tangan buat kita semua dulu. Belum selesai udah tepuk tangan ya. Ya aku ada satu lagi Apa boleh ayo yang tadi poin yang tadi tentang Rafa bilang padahal kan Inggrisnya masih ngerasa kurang lancar gitu ya. Tapi kan bakatnya kan emang dimikir gitu kan. Jadi dan ternyata menang gitu loh, juara gitu kan. Jadi poinnya kalau yang dari aku tangkep sih jangan membiarkan itu, maksudnya challenge kayak Inggris aku kan kurang lancar gitu, itu menghalangi kalian. Iya. Ya kan, jangan bikin itu karena aku juga dulu aku pernah lomba juga, lomba piano gitu, tapi lomba klasik sih gitu. Terus kan aku ditaruhnya tuh sengaja banget, nggak tahu kenapa di tempat les piano aku tuh naruh aku di kategori yang tinggi. Kategori yang susah tuh, sulit. Tapi masalahnya kategori tingginya itu isinya umurnya ini tua-tua Umur semua tinggi gitu juga. loh. Jadi ya pasti jauh lebih berpengalaman dan lebih levelnya lebih tinggi gitu kan. Dan aku sempat kayak aduh ini gimana, aku kan paling muda gitu kan. Nggak taunya masuk final gitu. Terus juga juaranya juga harapan sih waktu itu. Tapi kan lumayan gitu loh. Jadi Nggak ada yang menduga. dan ada yang menduga. itu poin yang aku ambil dari cerita Rafa Nggak ada juga yang sih. menduga. Kapan kita bisa maju itu kalau nggak kita coba tuh nggak ada yang menduga. Iya. Ayo sahabat Dikbud, Inggris Bekasi juga bisa. Itu juga. Inggris cabang Bekasiku juga bisa. Jadi kita semua sebenarnya bisa di bidang kita masing-masing gitu ya. Jangan biarkan peralatan teknis kayak Inggris gak lancar itu Iya, benar. menghalangi kalian. Jangan biarkan peralatan teknis, apalagi misalnya kayak aku mau ini tapi aku nggak punya komputer, atau aku mau ini aku Iya, nggak punya iya, laptop. benar. Itu kan banyak banget ya yang struggle kayak gitu. Iya bener, jangan jadi penghalang, bener. Iya. Apapun kondisi keluarga, kondisi personal, apapun lah itulah, jangan jadi penghalang, bener. Walaupun mau main ya. Itu lagi. Gila sih aku belajar banyak hari ini. Iya, aku juga belajar banyak hari ini. Oke. Masih mau ngobrol tapi sepertinya nanti kepanjangan ya. Ada part 2? Oh enggak. Ini bukan TikTok. Kalau rame part 2 nih. Iya, Ngobrolnya kalau di luar rame aja nih. part 2. Oke, terima kasih sahabat Dikbud semuanya telah menyaksikan siniar hari ini tentang cita-cita ya. Semoga menginspirasi banyak sahabat Dikbud di luar sana ya, entah di mana keberadaannya. Yang jelas kita semua punya tujuan yang sama untuk Indonesia maju. Asik ya, keren banget ya. Dadakan banget tuh. Oke, aku mau berterima kasih juga kepada seluruh narasumber hebat. Terima kasih ya hari ini. Aku dapat banyak ilmu banget ya hari ini. Terima kasih, aku tidak menyangka. Aku disanding sama musisi, sama atlet karate internasional, sama peneliti hewan. Oh my god, kayak aku nggak kebayang seumur hidup aku bakal di sini. Tapi ini keren banget. Aku berterima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh sobat Dikbud yang telah menonton acara ini, siniar kali ini. Saya Rafa Ramadanti pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kalimat ataupun perkataan ya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.